Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Wabil khusus di bulan Ramadan tahun ini yang dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, izinkan dalam kesempatan thalabul ilmi kultum hari ini saya menyampaikan materi tentang kiat-kiat menjaga kebersihan hati, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah qalbun salim. Kalau bahasa Rasulnya, bahasa hadisnya salamatus sadr, hati yang selamat. Dalam satu riwayat ya, yang dinukil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam disebutkan, hadasana Ma'syar an Muhammad bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah fadakhala Abdullah bin Salam faqama ilaihi an-nas fa akhbaruhu wa qalu akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsi qala inna amali la dha'ifun wa usaquma arju bihi salamatas sadr wa tarki ma la ya'ni, yang artinya Abu Ma'syar telah mengabarkan dari kami, dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang pertama yang mendatangi kalian itu adalah seorang ahli surga. Kemudian datanglah Abdullah bin Salam. Orang-orang yang saat itu ada itu langsung berdiri menyambutnya. Mereka mengabarkan pada Abdullah bin Salam bahwa ia adalah ahli surga. Mereka berkata kepada Abdullah, ya Abdullah, beritahu kami tentang amalanmu yang utama tersebut. Abdullah bin Salam jawab, sungguh amalanku sangat lemah. Aku hanya mengandalkan kebersihan hati dari penyakit hati dan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam. Kaum muslimin rahimakumullah, mengenai qalbun salim, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asy'ara berfirman yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna, itu di hari kiamat, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 dan sampai 89. Syekh Wahbah Al-Juhairi dalam tafsir Munir menyebutkan makna qalbun salim adalah
Wa qala Sa'id ibnu Musayyab rahimahullah, al-qalbu salim wa al-qalbu sahih. Ibnu Musayyab mengatakan arti dari qalbun salim adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Wa huwa qalbul mu'min, itulah hati seorang mukmin. Li'anal qalbal kafir, karena sungguhnya hati orang kafir, wal munafik, dan orang munafik, maridun, itu sakit, ada penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka, orang-orang kafir dan orang munafik, maradun, itu ada penyakit. Dari kisah hadis tersebut dan dari firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu penting penanganan hati dalam diri kita. Tapi yang Allah inginkan dan Rasul inginkan adalah hati yang dalam diri kita itu senantiasa adalah hati yang selalu bersih. Bersih dari apa? Bersih dari penyakit hati. Bukan hati yang marid, itu hati yang sakit. Untuk itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagaimana kiat-kiat agar menjaga hati kita bersih? Yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, tidak hanya berzikir, tapi dengan cara selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah yang berupa wajib, juga perintah yang berupa perintah sunnah. Amalan tidak hanya sholat lima waktu, tapi adalah amalan-amalan yang dengannya tidak hanya berhubungan dengan hablum minallah, tapi juga amalan-amalan yang berhubungan dengan hablum minannas, itu berhubungan dengan manusia. Selalu berzikir, membaca Al-Quran, kemudian berdoa, selalu berdoa. Apa doanya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan doa yang tidak dikabulkan. Yang kedua adalah menghindari dari hawa nafsu, nafsu amarah yang ada dalam diri kita. Rasulullah mengingatkan agar terjaga hati kita dari nafsu amarah, yaitu dengan menjalankan puasa, baik itu puasa bulan Ramadan dan puasa sunnah yang lainnya, yang dengannya hati kita akan terhindar dari yang namanya penyakit hati. Kemudian tidak marah, tidak mudah marah, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ya, la taghdab faradatan miraran, janganlah engkau marah, janganlah engkau marah. Beliau mengulang sampai 3 kali, ya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan hati, ada berkata baik atau diam, ya. Terkadang lisan yang terucap dari lisan kita, dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak pantas terucap untuk kita maupun apalagi untuk orang lain. Untuk itu menjaga agar perkataan ini, ya, tidak mencederai, mencelakai, menyakiti orang lain. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia selalu berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari.
yang dengannya berkata yang selalu berkata yang baik dan diam untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti kepada orang lain ataupun diri kita, itu pun akan menjaga hati kita. Yang keempat adalah selalu muhasabah diri, introspeksi diri. Yang dengannya insya Allah akan menjaga kebersihan hati dari hal-hal yang menyebabkan hati kita marih dan sakit. Yang terakhir, yang kelima adalah selalu memaafkan orang lain, bersifat pemaaf, memaafkan walaupun itu hal yang berat kita lakukan, tapi ternyata memaafkan adalah sesuatu yang dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan, derajat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya adalah salah satunya menghindari dari penyakit hati. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, demikian kultum singkat di bulan Ramadan ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Yang baik itu dari Allah, yang jelek itu dari ucapan saya sendiri. Al-Fakir mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.